Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Musalina, NIM 1813300000218. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengelolaan kelas. Yang pertama, pengertian model pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan kelas atau manajemen kelas menciptakan, memperbaiki, dan memelihara situasi, organisasi, maupun segala cara dan prasarana yang digunakan atau mendukung proses pembelajaran agar proses pembelajaran yang dialami oleh siswa dapat berjalan dengan efektif. Ada beberapa model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwiani. Yang pertama, pengaturan tempat duduk. Menurut Novan Ardiwiani, ada beberapa bentuk formasi, yaitu ada 11 formasi. Yang pertama, formasi tradisional, yang kedua auditorium, yang ketiga chevron, yang keempat kelas bentuk U, yang kelima meja pertemuan, yang keenam konferensi, yang ketujuh pengelompokan terpisah, yang kedelapan tempat kerja, yang kesembilan kelompok untuk kelompok, yang kesepuluh lingkaran, yang kesebelas periperal. Yang pertama yaitu formasi tradisional. Pada formasi ini, siswa duduk berpasangan dalam satu meja dengan satu kursi panjang atau dua kursi. Tempat duduk berderet memanjang ke belakang. Kelebihannya, dalam proses pembelajaran, siswa dengan mudah dalam bekerja sama. Kekurangannya, siswa yang duduk di bagian belakang belum tentu mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang selanjutnya, formasi auditorium. Pada formasi ini, posisi duduk peserta didik berderet memanjang ke samping. Metode ceramah dan metode tanya jawab yang bersifat interaktif sangat tepat sekali digunakan dengan formasi kelas auditorium ini. Kelebihannya dapat mengurangi kebosanan siswa. Kelemahannya, lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar aktif. Yang selanjutnya, formasi chevron. Formasi ini cocok digunakan oleh guru jika guru hendak menyampaikan materi dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Kelebihannya dapat mengurangi jarak antara peserta didik dengan guru, sehingga peserta didik mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, formasi kelas bentuk U. Formasi kelas bentuk U sangat tepat dilakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, presentasi, dan kerja tim. Kelebihannya, guru dapat menjangkau peserta didik sehingga pembelajaran dapat maksimal. Kekurangannya, formasi ini digunakan untuk kelas yang jumlah peserta didiknya tidak terlalu banyak. Yang selanjutnya, formasi meja pertemuan. Formasi meja pertemuan ini pada umumnya dapat diselenggarakan di tempat-tempat pertemuan dan seminar. Kelebihannya, memungkinkan guru melakukan interaksi dengan setiap tim. Kekurangannya, kondisi kelas biasanya ramai dan materi yang disampaikan tidak bisa maksimal. Yang selanjutnya, formasi konferensi. Formasi ini dapat membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas, karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar. Kelebihannya, menjadikan permasalahan yang dianggap susah menjadi mudah karena didiskusikan secara bersama. Kelemahannya, dapat mengurangi peran penting siswa. Selanjutnya, formasi pengelompokan terpisah. Pada formasi ini,
Guru dapat meletakkan meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Tujuannya yaitu berusaha untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Yang selanjutnya, formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Yang selanjutnya, formasi kelompok untuk kelompok. Formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja berbentuk persegi berukuran besar, sehingga setiap kelompok saling duduk berhadapan. Yang selanjutnya, formasi lingkaran. Formasi ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok. Pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Yang selanjutnya, formasi periferal. Formasi ini biasanya meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswanya memutar-mutarkan kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.